Halo Sobat Skops dimanapun Anda berada, dan kali ini saya akan membuat absensi online. Pertama kita masuk ke Google Drive ya. Kita masuk dengan akun yang sudah kita tentukan tentunya gitu ya. Jadi ceritanya saya pada saat itu di tempat kerja, kebetulan saya operator sekolah. Saya disuruh untuk membuat absensi online yang memang sederhana, tidak kompleks pun tidak begitu sulit gitu, sehingga mampu memantau kehadiran siswa secara real time gitu, bisa dipantau oleh kepala sekolah gitu ya, guru-guru ataupun orang tua sekalipun gitu. Nah, jadi kali ini saya membuat absensi yang memang menggunakan pihak ketiga atau aplikasi gitu ya. Jadi langkah awal pertamanya itu adalah membuat dulu Excel spreadsheet Bapak Ibu ya, atau sobat-sobat sekalian. Nah, ini Google Sheet ini khusus Excel spreadsheet itu dibuat Bapak Ibu dengan mengklik blank spreadsheet gitu ya, jika ingin membuat dari awal. Cuman saya sediakan template-nya sehingga Bapak Ibu tidak harus kesulitan untuk membuat lagi dari awal dan tinggal mengcopy lalu menerapkan di sekolah ataupun di mana tempat bekerja ataupun bahkan tugas ataupun yang lain-lainnya di tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Nah, oke. Jadi kita akan melihat ya. Jadi di dalam Excel-nya itu ada 2 sheet Bapak Ibu. Yang pertama itu presensi, yang keduanya yaitu daftar hadir gitu ya. Nah, daftar hadir ini saya sudah sediakan nih gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja nama sekolahnya, nama guru pengampunya siapa, lalu kelasnya berapa. Dan ini saya contohkan nama pesertanya A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, ini sesuai dengan bulan saat ini gitu ya, September sampai tanggal 30. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi gitu ya. Jadi ada aplikasi di Play Store namanya itu Scan It to Office. Nah, di aplikasi itu menyediakan perekaman barcode gitu, sehingga memudahkan dalam hal absensi, sehingga Bapak Ibu hanya perlu memprint out barcode-nya saja gitu ya, sehingga data-data atau nama peserta, kelas dan lain sebagainya bisa masuk dengan cepat itu tanpa harus input manual. Bedanya apa sih Pak gitu dengan absensi manual seperti absensi guru pada umumnya gitu dengan yang saat ini? Kelebihannya adalah karena ini digitalisasi sehingga memudahkan pemantauan baik dari kepala sekolah, pengawas ataupun orang tua siswa sekalipun gitu ya. Memantau aktivitas siswa apakah masuk atau tidak masuk, lalu ketika memang sakit itu harus ada suratnya dan juga tanpa keterangan gitu ya, bagi yang memang suka bolos atau apapun lah itu ya. Nah, jadi saat ini saya contohkan satu. Nah, langkah berikutnya adalah mendownload aplikasi pihak ketiga tersebut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buka handphonenya masing-masing. Setelah itu kita masuk ke Play Store. Kita akan mencari nama aplikasi tersebut. Kita tulis Scan It to Office. Klik. Kita install. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Agak lama ya Bapak Ibu, mohon maaf karena saya ini menggunakan HP jadul ya, Samsung J2 Pro, yang memang tidak bagus-bagus amat, tapi bisa dipakai, bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi untuk proses kali ini tidak membutuhkan HP yang bagus, HP jadul pun jadilah.
Nah, setelah selesai, kita buka aplikasinya. Nah, pastikan ketika ada keterangan seperti ini, klik OK. Ketika ada keterangan seperti ini juga, klik Allow atau izinkan. Nah, setelah itu klik yang Google Sheet dalam kurung Drive. Nah, lalu kita masuk ke dalam Google akun kita. Google akun tempat penyimpanan template absen kita nanti itu Bapak Ibu. Nah, karena ini sudah ada, jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan akun khusus untuk template atau untuk absensi ini gitu. Jadi jangan sampai Google Drive isinya Excel yang lain gitu ya, ataupun emailnya berbeda. Jadi jangan Bapak Ibu usahakan menggunakan email yang sama. Nah, setelah itu klik Select Spreadsheet. Nah, lalu kita klik nih presensi September sesuai dengan Google Drive atau tempat penyimpanan tadi kita buat. Lalu klik yang presensi. Nah, setelah itu klik tanda titik 3 di atas, lalu klik form. Nah, klik yang Get New Form. Nah, kita bisa tulis saja di sini absen. Nah, ini ada barcode, artinya nanti kita scan menggunakan barcode Bapak Ibu ya. Jadi akan otomatis menggunakan barcode. Nah, karena ini tidak ada fitur-fitur yang lain, sehingga kita harus menambahkan yang baru. Klik Add Field, lalu klik yang Date Bapak Ibu ya, Date. Nah, ini untuk apa sih Pak? Date ini untuk men-trigger atau memicu pada rumus nanti di Excel, sehingga nanti akan disesuaikan. Saya akan membuat tidak hanya kehadiran saja Bapak Ibu, tapi di sini saya akan membuat 4 komponen sekaligus, yaitu hadir, nah Bapak Ibu jangan lupa mencentang remember last value. Ini fungsinya untuk apa? Untuk bisa mengubah tanggal tersebut, sehingga bisa menggagalkan salah satu komponen, sehingga tidak terjadi bentrok nantinya. Nah, setelah itu selesai, klik lagi Add Field, lalu tambah lagi Date. Ini yang kedua, kita masukkan saja sakit, remember last value, tambahkan lagi Date. Kita masukkan di sini izin. Oke. Remember last value yang terakhir adalah TK Bapak Ibu. Apa itu TK? Tanpa keterangan ya. Kita singkat saja. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu kita back. Lalu kliklah form tersebut. Klik. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan awal ketika kita untuk memindai barcode gitu. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu. Kita kembali ke layar laptop. Nah, Bapak Ibu, di dalam Excel ini ada 2 sheet ya, presensi dan daftar hadir. Dan juga ada 4 kolom di sini. Ada nama, hadir, sakit, izin, dan TK atau tanpa keterangan. Nah, Bapak Ibu, nanti hasil barcode yang di-scan akan tampil di sini Bapak Ibu. Sehingga akan menyesuaikan apakah siswa tersebut hadir, sakit, izin, atau alfa tanpa keterangan. Nah, rumusnya sudah saya buat di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak harus pusing-pusing lagi membuat rumus. Nanti saya akan share rumus tersebut. Sehingga pada saat nanti absen, misalkan si A gitu ya, si A itu
hadir nih gitu pada tanggal 1. Nah, nanti di kolom ini itu akan terisi hak sesuai dengan rumus yang sudah dibuat gitu ya. Jadi nanti akan terakumulasi nih Bapak Ibu di sini gitu jumlah dan kehadiran. Nah, jadi ketika hadir ini akan terakumulasi ke persentase kehadiran. Ketika sakit itu akan diakumulasikan ke jumlah sakit. Begitupun izin dan tanpa keterangan Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat dulu barcode gitu ya. Nah, caranya gimana Pak? Caranya kita masuk ke website namanya QR Explorer. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, Bapak Ibu di sini di kolom isian ini Bapak Ibu isi nama siswanya. Misalkan saya A, B, C misalkan ya Bapak Ibu. Setelah itu klik yang generate 3 codes. Karena memang siswanya ada 3. Misal contoh ya. Jadi hanya ada 3 kode. Nah Bapak Ibu, barcode ini, hasil barcode ini nanti Bapak Ibu scan menggunakan handphone yang tadi. Sehingga ketika sudah di scan, nanti data tersebut akan langsung terintegrasi atau langsung terkoneksi dengan Excel ini Bapak Ibu. Saya contohkan menggunakan handphone ya. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke layar handphone ya. Jadi di sini ada banyak sebetulnya, ada barcode gitu ya, ada tanggal hadir, tanggal sakit, tanggal izin, tanggal alfa atau tanpa keterangan. Nanti Bapak Ibu cukup men-scan, klik yang ada bacaan no code scanned, itu diklik. Lalu tempelkan Bapak Ibu, tempelkan pada barcode yang tadi. Nah, setelah ditempelkan atau setelah di-scan barcode yang tadi, artinya nama siswa tersebut sudah masuk atau sudah terinput di barcode handphone, belum ke Excel ya. Nah, kita sesuaikan siswa tersebut, apakah siswa tersebut itu hadir, sakit, izin, atau tanpa keterangan Bapak Ibu. Nah, dengan cara apa? Kita klik nih, misalkan dia hadir. Berarti udah, si hadir ini kita jangan dioprak-aprek gitu ya, diotak-atik lagi. Kita kosongkan yang sakit dengan cara mengklik tanggal sakit, lalu klik clear. Nah, seperti itu. Begitupun yang izin. Nah, lalu tanpa keterangan juga. Nah, sehingga tanggal tersebut hanya ada pada fitur yang hadir saja gitu ya. Setelah itu, kita klik yang tanda panah kanan. Nah, otomatis data tersebut sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke layar. Otomatis nama tersebut sudah tersimpan Bapak Ibu. Tuh, sudah masuk ke dalam data presensi dengan kolom hadir gitu ya, disesuaikan dengan tanggalnya. Nah, lalu untuk daftar hadirnya pun sama gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencek daftar hadir. Nah, sudah masuk tanggal 25 itu H. Otomatis jumlah kehadiran pun akan bertambah presensinya menjadi 4%. Nah, begitupun seterusnya Bapak Ibu untuk yang sakit, izin, dan tanpa keterangan atau alfa gitu ya. Mungkin segitu. Apabila memang terlalu kecepatan atau kurang paham, mangga komen ya.